firman Tuhan, bahkan juga pendengaran kami biar terbuka atas kehadiran firman-Mu dalam kehidupan kami. Seberapapun kami Tuhan ada saat ini, tetaplah Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkaulah yang berkuasa di dalam hati pikir kami, untuk kami dapat sebentar menerima kebenaran-kebenaran firman Allah yang hidup. Inilah hal-Mu Engkau pakai sebagai saluran berkat firman-Mu di tengah umat-Mu Tuhan. Berikan hikmat akal budi kebijaksanaan buat hamba menyampaikan firman dalam kasih-Nya Tuhan. Kami akan terima kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kita berterima kasih, kita bersyukur buat anugerah kasih Tuhan yang begitu besar, yang masih membawa kita masuk kembali dapat merenungkan kebenaran firman Allah ini. Sebab semakin hari semakin kita melihat apa yang menjadi penggenapan firman Tuhan itu, sudah semakin kita dapat melihat kenyataan atau penggenapannya, yang membuat saya dan saudara untuk banyak belajar, terus belajar akan firman itu, supaya nanti lewat pemahaman kita akan firman, kita bisa melakukan atau mempraktikkan dalam hidup kita, karena memang itulah yang menjadi satu kerinduan dari Tuhan bagi umatnya, bagi kita sekalian. Marilah kita belajar dengan hati menerima firman Tuhan, dengan hati yang lemah lembut, sebab hati yang lemah lembut inilah yang bisa ditumbuhi oleh kebenaran firman Allah, sampai nanti firman itu dapat berbuah sebagaimana firman Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan, 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai juga nanti mencapai firman itu 100 kali lipat. Ya, satu kerinduan inilah yang harus kita dapat kejar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, malam ini kami kembali ajak kita untuk ambil satu tema dalam 1 Petrus pasal yang pertama, dalam 1 Petrus pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dan saya akan mulai belajar membawa kita selalu masuk di dalam skrip tabernakel atau terang tabernakel, supaya kita dapat meyakinkan hati kita bahwa firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini selalu memang berkaitan dengan tabernakel itu. Inilah nanti akan membuat hati kita bahwa pengajaran mempelai dalam terang tabernakel adalah firman Allah yang utuh. Ya, firman Allah yang utuh yang harus kita memang pahami sebagai anak Tuhan atau sebagai sedang jemaat Tuhan. Mari kita akan sama-sama kita akan baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama dalam ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kudus itu sama dengan suci. Artinya hendaklah kamu suci. Dikatakan Petrus di sini tidak sebagian kehidupan kita, tetapi seluruh hidupmu. Ya, berarti kalau bicara kekudusan bukan sebagian dari hidup kita, tetapi Tuhan mau kekudusan itu atau kesucian itu harus seluruh kehidupan kita, pikiran, hati kita, jiwa kita, sampai tubuh kita ini harus tetap menjadi kudus di hadapan Allah. Memang itu tuntutan. Ya, kita dituntut bukan hanya berkeyakinan percaya, tetapi tidak mengarah kepada kekudusan.
Jadi tuntutan kebenaran atau tuntutan keseluruhan kebenaran firman itu adalah kekudusan. Nah, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidup. Apa tujuan? Sehingga kita diajak menjadi kudus di hadapan Tuhan. Ya, apa yang harus kita lihat di dalam pernyataan ini atau pelajaran saat malam ini, supaya kita dapat memahami bagaimana Tuhan memberikan satu rencana yang sangat indah bagi saya dan saudara. Maka Dia ajar saya hidup kudus. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-16, dalam ayat yang ke-16, kita coba lihat di dalam ayat yang ke-16 apa yang dikatakan di sana. Terus ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, berarti kita anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah mendapatkan penebusan dalam korban Kristus ini. Kita diajak untuk dapat sama seperti Allah. Kesamaan seperti Allah ini seringkali diungkapkan bukan secara fikih wajah kita, tetapi kesamaan itu dituntut dalam kekudusan. Maka dikatakan hendaklah kamu kudus, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Nah, tadi saya katakan tuntutan kekudusan ini diajak diberikan kepada saya dan saudara. Tentu ada maksud dan tujuan Allah menyatakan itu bagi kita sekalian. Nah, kalau kita melihat apa tujuan kekudusan atau kesucian kita, supaya nanti kita dapat belajar sebenarnya dikasih Tuhan tanpa kekudusan ini, kehidupan Kristenan kita tidak berarti apa-apa. Sekali lagi saya menekankan, tanpa kekudusan, tanpa kesucian, kekristenan kita menjadi satu kekristenan yang sia-sia, tidak berguna. Walaupun kita nanti mengatakan saya sudah menjadi Kristen puluhan tahun, ratusan tahun, kalau ada ratusan tahun, tetapi semua itu akan menjadi sia-sia. Sebab apa? Sebab tuntutan pengikutan kita kepada Allah, kepada Tuhan adalah kekudusan. Artinya tanpa kekudusan satu kehidupan manusia tidak akan pernah dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan satu kehidupan manusia pun tidak akan pernah dapat menerima janji-janji Allah. Maka itu harusnya menjadi perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Maka kita akan melihat apa tujuan kekudusan, sehingga sampai Rasul Petrus menekankan, mengajak gereja Tuhan supaya menjadi orang yang kudus di hadapan Allah. Dan kekudusan kita harus serupa dengan kekudusan Allah. Sebab dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kekudusannya Allah harus serupa menjadi kekudusan gereja Tuhan ataupun sidang jemaat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita belajar ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita melihat dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, mengapa kita dituntut harus menjadi kudus seperti Allah adalah kudus. Ya, coba kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 itu. Puji nama Tuhan. Terus kan? Ya. Berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sekali lagi saya katakan, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan itu. Ini perjuangan. Perkataan kejarlah kekudusan itu artinya itu menjadi satu perjuangan. Satu perjuangan yang harus kita perjuangkan di dalam diri kita, yaitu mencapai kekudusan seperti kekudusan Allah. Maka dikatakan di sini, kejarlah kekudusan. Mengapa? Sebab, teruskan, ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, perhatikan ini, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun, siapapun orangnya, tidak akan bisa dapat melihat Tuhan.
Maka saya katakan tadi, apa tujuan kekudusan itu? Di sini kita melihat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh penulis surat Ibrani ini, itu harus menjadi satu kenyataan yang pasti bagi kehidupan kita. Maka satu manusia pun dalam dunia, maka seorang pun di antara manusia tidak akan pernah dapat bisa melihat pribadi Allah, baik dalam masa-masa sekarang sampai nanti di saat Tuhan datang kedua kali, tidak akan pernah bisa dapat melihat Allah dalam dirinya. Sebab apa? Sebab orang yang tanpa kekudusan, seorang pun tidak akan dapat melihat Allah. Jadi kalau kita dapat merenungkan ini suatu yang dikasih Tuhan, sekarang di sini kita mulai belajar untuk kembali sama-sama mengoreksi kehidupan kita. Ya, kira-kira dosa apa? Kira-kira pelanggaran apa yang masih kita simpan? Kejahatan atau kelemahan atau kekurangan apa yang masih kita pertahankan dalam kehidupan kita? Kita harus berjuang melepaskan segala itu. Mungkin kita tidak menyadari seperti yang dikasih oleh Tuhan. Ada kelemahan di dalam jiwa, ada kelemahan dalam hati dan pikiran kita, membuat kita tidak bisa tetap menjadi kudus di hadapan Allah. Itu harus menjadi satu perjuangan kita. Maka tadi dikatakan kejarlah kekudusan. Kita tidak bisa menjadi kehidupan yang masih dalam kekudusan ini. Di saat firman Allah mengatakan kejarlah kekudusan, dengan kata lain kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk tetap mencapai kekudusan itu dalam kehidupan kita. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita dapat melihat, aku dapat melihat apa kira-kira kekurangan dalam diri. Contoh, aku sukanya orang yang ini, aku sukanya orang yang tersandung, orang sensitif, selalu berpikiran negatif thinking. Itu kan hal-hal yang buruk membuat kita tidak bisa layak menjadi kudus di hadapan Allah. Maka apa yang dikatakan kejarlah kekudusan, artinya usahakan membuang segala sesuatu yang tidak membawa saya dan saudara untuk menjadi suci, kudus di hadapan Allah. Jangan kita pertahankan apa yang menjadi keburukan kita. Jangan pertahankan hati, jangan pertahankan pikiran yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan kita belajar bagaimana kita harus membuang kelemahan kita. Dengan apa? Dengan pergumulan kita sendiri. Jangan sudah kita tahu kelemahan kita biarkan kelemahan itu. Sudah kita dengar firman, tapi kita tidak mau lepas dari kelemahan itu. Kita tidak akan pernah dapat mencapai kekudusan selama kita tidak bertindak untuk membuang segala sifat tabiat karakter yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ingatkan aku akan kelemahanku. Roh Kudus, berikan aku kesadaran akan kelemahanku. Jangan kita menyangka kelemahan kita menjadi satu kebanggaan. Jangan anggap kelemahan kita menjadi satu kebaikan. Itu adalah tipu muslihat daripada iblis. Lihat apa yang dikatakan firman, tanpa kekudusan tidak satu pun manusia yang akan bisa melihat Allah dalam kehidupannya tanpa kekudusan itu. Berarti tujuan Kristen itu adalah kekudusan. Amin. Untuk apa? Untuk kita dapat melihat Allah dalam kehidupan kita. Kedua, dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, ya, kita melihat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Puji Tuhan, ya. Bagi Tuhan juga, Tuhan panggil saya dari manusia yang berdosa, dan Dia mulai mengadakan pengurusan penyucian. Nanti kita lihat bagaimana Allah itu memberikan sarana penyucian bagi gereja atau bagi sidang jemaat Tuhan itu, supaya kita nanti memahami betapa pentingnya pengurusan atau penyucian anak Tuhan. Ya, mari kita lihat ini, saudara, perhatikan dengan baik 2 Korintus pasal 7. Perhatikan fokus kita, ya. Mari teruskan, ya.
Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, karena kita sekarang telah memiliki janji-janji itu, terus kan? Ya. marilah kita menyucikan diri kita dari Marilah kita menyucikan diri kita, terus kan? Ya. dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, terus. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Nah, di sini kita melihat pernyataan Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Korintus itu. Karena kita telah memiliki janji-janji. Artinya setiap kehidupan kita yang sudah melihat janji Allah, menerima janji Allah, memiliki janji Allah dalam kehidupan kita, kita harus semakin hari menyucikan diri kita. Supaya apa? Supaya janji-janji itu semakin digenapkan dalam hidup kita. Amin. Kita sudah menerima janji Allah itu. Tuhan berjanji, kalau kamu hidup dalam kebenaran, maka kamu akan hidup kekal. Kamu akan diberkati Tuhan. Begitu banyak janji-janji Allah yang sudah dijanjikan kepada kita lewat kebenaran firman Allah yang hidup ini. Kita sudah meyakinkan hidup kita di saat kita percaya kepada pribadi Yesus Kristus, bahwa janji-janji Allah itu menjadi satu milik kepunyaan kita. Tetapi apakah janji Allah itu bisa terhilang dari saya dan saudara? Bisa. Bagaikan orang Israel kehilangan janji Allah di saat mereka tidak hidup dalam kekudusannya Allah. Allah sudah berjanji membawa bangsa Israel untuk memiliki tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang penuh kelimpahan, tanah yang penuh kebahagiaan, tanah yang penuh keberkatan. Tetapi orang Israel gagal memiliki janji sebelumnya. Oleh karena apa? Dosa, perbuatan mereka hidup tanpa kekudusan dalam perjalanan di padang. Itu satu bukti bahwa janji-janji Allah yang telah dijanjikan itu bagi kita bisa hilang di saat kita tidak hidup dalam kekudusan, di saat kita tidak hidup dalam kesucian. Amin. Maka kita harus melihat kembali kepada diri kita. Seringkali saya merenungkan di dalam hati saya, begitu ruginya kehidupan kita rajin ibadah itu. Setiap ibadah, setiap mungkin baca firman itu, tetapi hidupnya tidak pernah mengalami penyucian. Tapi ingat bahwa ini, kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, diajak untuk berkeyakinan kepada Tuhan. Tapi lihat maksud Allah itu, untuk apa kita dipanggil oleh Tuhan. Bukankah kita tadi melihat bahwa kekudusan itulah tujuan Allah dalam diri kita. Tuhan mau saya dengan dia serupa dalam kekudusannya, serupa di dalam kesuciannya. Maka untuk itulah Allah yang begitu baik memberikan beberapa sarana penyucian bagi gereja Tuhan. Dia tidak memberikan hanya satu sarana menyucikan gereja atau menyucikan umatnya, tidak. Tapi dia selalu memberikan sarana itu, sarana ini supaya apa? Supaya umat Tuhan itu benar-benar menjadi satu umat yang suci dan kudus sama seperti dia kudus. Itu tujuan Tuhan. Maka kalau kita sudah memahami mengapa kita harus menjadi suci, pertama-tama untuk kita dapat melihat Allah. Amin. Amin. Kedua, untuk apa? Supaya janji-janji Allah semakin permanen dalam kehidupan kita. Artinya kita bisa mencapai menerima segala janji Allah itu. Nah, untuk itulah kita melihat pada kesempatan malam ini, oleh karena pentingnya kekudusan, betapa perlunya kesucian itu bagi gereja Tuhan di dalam hati Allah itu, kita ingin melihat bagaimana Allah memberikan sarana penyucian. Ya, supaya penyucian itu bukan hasil usaha kita, tetapi Allah lebih dulu memberikan usaha. Bagaimana Allah memberikan penyucian bagi umatnya, bagi gereja Tuhan.
Ya, mari saya ajak kita lihat dalam surat Ibrani dalam pasal yang ke-9 ayat 13 nanti sampai ayat yang ke-14, dan saya nanti akan menunjukkan penyucian, sarana penyucian ini dalam susunan terang tabernakel ini ada posisi pada misbah korban bakaran, ya, pada misbah korban bakaran. Yuk kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik, puji Tuhan. Ya, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda dikuduskan mereka yang najis, ya, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terus kan? Ya. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Terus kan? Yang oleh Roh yang kekal, ya, dalam mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, ya, terus segala persembahan yang tak bercacat, perhatikan, akan menyucikan hati nurani kita, terus kan? Ya, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, terus supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Kita akan lihat ini dalam setiap tabernakel. Kita lihat ini, ya. Maka saya mengatakan pengajaran tabernakel ini adalah pengajaran yang membawa kita mengenal miniatur kerajaan Allah. Dan tidak ada sesuatu apa di surga itu. Di surga itu hanya ada bait Allah. Dan bait Allah itu nanti secara fisik, lahiriah, bentuknya seperti ini. Maka Allah memberikan miniatur kerajaan Allah bagi manusia yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Beginilah Tuhan. Sebab aku mau hadir di tengah-tengah umat bangsa Israel. Aku mau menjadi satu komunikasi bagi umat Israel, tetapi lewat kemah suci Allah. Tadi dikatakan, coba kembali Pak dalam ayat yang ke-13 saja, Ibrani 9. Terus kan? Ya. Betapa lebihnya darah Kristus. Bukan, ayat sebelumnya. Ya. Sebab jika darah domba jantan, terus kan? Ya. Dan darah lembu jantan, terus kan? Ya. Dan percikan abu lembu muda, terus kan? Ya. menguduskan mereka yang najis. Sampai di situ. Di sini kita melihat satu peristiwa penyucian yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di mana itu terjadi? Di misbah korban bakaran. Di saat mereka melakukan dosa terhadap Allah. Apakah itu kalau awam dari tengah-tengah umat bangsa Israel? Apakah itu para imam-imam melakukan kejahatan di mata Tuhan? Mereka harus menyembelih domba ataupun lembu jantan muda sebagai korban perdamaian kepada Allah. Sebab kalau mereka tidak menyembelih binatang korban, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan penyucian dari segala kenajisian mereka. Dan domba atau binatang yang dipersembahkan itu dibawa ke misbah korban bakaran. Mereka akan menyembelihnya dan darahnya itu akan dicurahkan di hadapan misbah korban bakaran itu. Dan lembu itu akan dibakar habis, dan debunya itu dikatakan tadi di apa tadi? Debunya itu diapakan tadi Pak? Dikatakan di sana. Debu lembu jantan itu dikatakan dipercikan. Dan darahnya kan? Dan debunya. Dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka. Dan debu lembu jantan muda itu dapat meluruskan kehidupan mereka itu. Jadi di sini kita melihat sarana penyucian yang pertama ini akan mengenal kehidupan kita di dalam pribadi Yesus yang adalah anak domba Allah yang telah tersembelih, dan oleh darahnya saya dan saudara mengalami penyucian. Makanya digambarkan bahwa anak domba Allah yang disembelih oleh umat bangsa Israel sebagai penyucian secara jasmani itu untuk menyucikan segala kenajisan mereka, tetapi
yang ada darah anak domba telah dicurahkan di kayu salib, yang menjadi korban perdamaian, korban penghapus dosa umat manusia, untuk kita layak nanti masuk beribadah kepada Allah itu. Maka saya mengatakan sarana penyucian yang pertama itu kita terima lewat darah Kristus. Maka kita harus menghargai tubuh dan darah perjamuan suci yang kita terima, yang selalu kita minum dan kita makannya. Kita harus menghargai dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Kita harus mampu merubah karakter kehidupan kita, merubah sifat-sifat perbuatan kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pertahankan pikiran, jangan pertahankan hati. Kalau kita pertahankan sifat tabiat orang kita, sama dengan halnya kita tidak menghargai tubuh dan darah Yesus ini. Kita minum, kita makan, minum, makan, berulang-ulang kita minum dan kita makan, tetapi sifat karakter kita, pikiran kita, hati kita yang sangat begitu kotor, hati yang begitu jahat, pikiran yang jahat, pikiran yang negatif, pikiran yang sensitif itu selalu kita simpan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau diubahkan. Bukan begitu caranya mengejar berusaha. Kita diingatkan dengan penumpahan darah anak domba Allah. Seadanya Tuhan tunjuk penyucian kita dengan lembu jantan, dengan darah anak domba. Siapa yang mampu di antara saudara melakukan hal itu? Coba kita lakukan itu. Mungkinkah kita mampu sehingga kita melakukan kejahatan? Kita harus membeli seekor domba untuk kita sembelih di hadapan Allah, darahnya sebagai penyucian dosa kita. Mungkinkah kita sanggup memberikan lembu jantan muda untuk kita sembelih untuk menjadi pengampunan dosa kita di hadapan Allah? Tapi Tuhan tidak membuat hal itu bagi saya. Allah telah menjadikan anaknya yang tunggal sebagai domba sembelihan. Supaya apa? Supaya dosa pelanggaran kita, hidup yang sia-sia yang kita lakukan selama ini disucikan oleh darah itu, supaya kita layak jadi orang yang beribadah di hadapan Allah. Tetapi begitu banyaknya manusia tidak menghargai. Dengan cara bagaimana kita tidak menghargai penebusan lewat darah itu? Tadi dikatakan penebusan darah itu untuk menyucikan hidup kita yang sia-sia itu, pikiran yang sia-sia, hati yang sia-sia. Artinya kalau pikiran kita menjadi pikiran yang jahat, itu pikiran yang tidak berguna, yang tidak bisa membangun iman rohani kita. Ngapain kita pertahankan itu? Apa gunanya kita menjadi Kristen yang telah menebus darah Yesus itu? Kita tahu itu dosa, tapi kita pertahankan. Kita tahu itu satu kelemahan, tapi kita pertahankan. Kita tidak mau melihat korban Kristus yang menyucikan kita. Maka saya mengatakan bahwa bagaimana saya dan saudara bisa melihat Allah kalau sifat tabiat karakter itu masih tetap ada di dalam kehidupan kita. Maka di situ maka saya katakan pentingnya penyucian, pentingnya ketulusan itu. Maka Allah juga sangat merindukan itu dalam diri saya dan saudara. Maka dia berikan sama pertama. Itu bukan berarti mudah. Kalau kita merenungkan itu sebagai tugas Tuhan, Allah itu kan mengorbankan anaknya, ya kan? Bayar harga itu sangat begitu besar. Harga yang kita terima itu sebenarnya sangat luar biasa. Maka kalau kita bisa merenungkan betapa harganya, betapa mahalnya penyucian yang kita terima dari Allah, sesungguhnya kita bersuah mengejar ketulusan itu. Bukan berarti kita membiarkan diri kita diperhamba, dipermudah sifat-sifat lama kita, karakter-karakter warisan kita, sifat-sifat tabiat lama kita, tetapi kita bersuah bagaimana kita meninggikan korban Kristus itu dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat kita belajar memperbaharui hari demi hari hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Amin. Sarana penyucian pertama kita sudah terima. Semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus telah disucikan dengan darah itu. Tapi masih bisa kita berdosa? Bisa.
orang yang sudah percaya akan penebusan darah Yesus bisa berdosa bisa. Maka Tuhan kembali berikan sarana penyucian. Sarana penyucian kedua, di dalam kerangka tabernakel ini kita melihat dalam bejana pembasuhan, baptisan air, kolam pembasuhan. Di waktu bangsa Israel atau para imam-imam mau melakukan ibadah kepada Allahnya, mereka harus lebih dulu membasuh kaki dan tangannya, perbuatan dan seluruh langkah-langkah hidup. Tangan itu perbuatan, langkah itu, kaki itu menunjuk langkah-langkah hidup kita. Disucikan supaya layak menghadap Allah, layak melihat hadirat Allah dalam ibadah. Maka kalau kita datang beribadah kepada Allah, tidak lebih dulu mengoreksi hati kita, koreksi diri kita ini, apa kita kudus atau tidak kudus di hadapan Allah. Nanti saat kita beribadah, kita tidak melihat keajaiban Allah dan firman. Kita tidak bisa melihat Allah di dalam hadiratnya dalam pembukaan firman Allah. Maka disitulah kejatuhan gereja, kelemahan gereja Tuhan. Mereka datang beribadah pula tidak mendapatkan sesuatu dari pemberitaan firman. Karena apa? Hati dan pikirannya hidup dalam dosa. Maka perlu pembasuhan. Dalam praktek kita itu dikatakan baptisan air. Perlu orang mengalami itu. Sebab itu sarana penyucian. Ayo, dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ke-16. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-16, perhatikan dengan baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ke-16. Nah, puji nama Tuhan. Terus ya. Dan sekarang, mengapa kau masih ragu-ragu? Ya. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Bangun, berilah dirimu dibaptis. Terus ya. Ya. Dosa-dosamu disucikan. Dosa-dosamu disucikan. Terus ya. Sambil berseru kepada nama. Nah, di sini kita melihat, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu akan disucikan. Maka saya katakan, kalau manusia atau kehidupan orang Kristen tidak mau mengubah kehidupannya, mengubah karakter kehidupannya, karakter warisan, karakter bawaannya, karakter perbuatannya, seakan-akan tidak berguna sarana penyucian yang diberikan oleh Tuhan. Tadi kita disucikan dengan darah itu. Sekarang kita masuk di dalam pola pembasuhan. Dikatakan baptisan air untuk penyucian dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa ini semakin suci, semakin sempurna di hadapan Allah. Maka Allah berkata, berilah dirimu dibaptis. Supaya apa? Supaya dosa-dosamu dapat dihapuskan oleh Allah. Kita sudah melakukan